يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian, subuh hari ini di masih di bulan mulia, bulan haram, tepatnya di bulan Dzulhijjah. Kita semua berada dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan kita berdoa semoga ibadah kita, terutama kurban kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga menjadi penambah atau pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Salawat dan taslim kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian, insyaallah pada kesempatan subuh hari ini dan mungkin beberapa pertemuan ke depan kita akan pelajari surah Al-Baqarah. Sebagai pendahuluan kita baca beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang keutamaan surah Al-Baqarah. Yang pertama, bahwa surah Al-Baqarah ini adalah surah yang mulia, di mana Nabi SAW menyebut beberapa keutamaan surah Al-Baqarah. Yang pertama, inna likulli syai'in sanaman wa inna sanamal Qur'ani suratu Al-Baqarah. Sesungguhnya segala sesuatu itu memiliki mahkota, ya. Dan mahkotanya Al-Quran adalah surah Al-Baqarah. Wa man qara'aha fi baitihi lailan, barang siapa yang membaca surah Al-Baqarah di rumahnya di malam hari, lam yadkhul asy-syaitan baitahu thalatha layalin. Barang siapa yang membaca surah Al-Baqarah di rumahnya di malam hari, maka syaitan tidak akan masuk ke dalamnya selama 3 malam. Wa man qara'aha naharan, barang siapa yang membaca surah Al-Baqarah di siang hari, lam yadkhul asy-syaitan baitahu thalathata ayyam, maka syaitan tidak akan masuk ke dalam rumahnya selama 3 hari 3 malam. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min baitin yuqra'u fihi suratul Baqarah", tidak satu rumah pun yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah, illa kharaja minhu asy-syaitan wa lahu durat, kecuali syaitan akan lari terbirit-birit dalam keadaan terkentut-kentut. Waqala, kemudian Nabi bersabda lagi, inna likulli syai'in sanaman wa inna sanama al-Quran suratu Al-Baqarah. Sesungguhnya di setiap sesuatu ada intinya atau mahkotanya, dan mahkota Al-Quran adalah surah Al-Baqarah. Nah, sekarang jadi pertanyaan adalah, kalau tadi
barang siapa membaca surah Al-Baqarah. Nah, pertanyaannya adalah, apakah membaca surah Al-Baqarah untuk menjauhkan rumah kita dari syaitan harus dibaca dari awal sampai akhir? Banyak sekali Ustaz, 2,5 juz. Nah, tiap hari ini hanya untuk mengusir setan. Ya, maka jawabannya alhamdulillah tidak mesti. Di sini disebutkan man qara'a asyra ayatin min suratil Baqarah. Nah, ternyata cukup 10 ayat dari surah Al-Baqarah. Fi lailatin, barang siapa yang membaca 10 ayat dari surah Al-Baqarah di malam hari, lam yadkhul dzalika al-bait asy-syaitan, maka setan tidak akan masuk ke dalam rumah itu. Nah, 10 ayat itu yang mana? Apakah 1 sampai 10? Bukan. 10 ayat itu, kita catat baik-baik. 10 ayat itu adalah 4 ayat pertama dan tidak disebut kalimat pertamanya alif lam mim. Jadi alif lam mim 1 ayat tapi dia loncat. Hitungannya ulama mulai dzalikal kitab sampai akhir lembar pertama itu. Ulaika humul muflihun, berarti 4. Kalau dimulai dari alif lam mim berarti dia 5. Tapi ulama menganggapnya bahwa dia 4 ayat pertama, kemudian ayat kursi berarti jadi 5. Kemudian tambah 2 ayat setelahnya, ayat kursi ujungnya selesai. Kemudian la ikraha fid din 1, kemudian ayat setelahnya Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, berarti 7. Kemudian 3 ayat terakhir lillahi ma bis samawati wa fil ard, maka itu 10 dianggap sudah membaca surah Al-Baqarah. Nah, jadi itu. Jadi saya ulang, 4 ayat pertama, atau kalau dihitung 1 halaman pertama di surah Al-Baqarah itu, yang kalau dihitungi dengan alif lam berarti 5. Tapi ulama menghitungnya 4 ayat pertama, kemudian ayat kursi di 5, 2 ayat setelahnya 7, kemudian 3 ayat terakhir. Jadi itu dibiasakan setiap malam. Insya Allah syaitan akan menjauh. Kalau cuma dipasang ayat kursi Ustaz, saya tidak apa-apa, sedikit bercanda, tapi ini fakta. Pernah ada teman ahli ruqyah diundang ke satu rumah untuk meruqyah salah seorang anggota keluarga dari rumah itu. Diruqyah lah, dan biasanya Ustadz sebelum meruqyah kasih nasihat dulu. Bertanyalah pemilik rumah, Ustadz, katanya kalau ada surah Al-Baqarah di rumah, syaitan tidak masuk. Dia bilang, iya, tapi dibaca. Oh, itu ada ayat kursi Ustadz. Ada jadi surah Al-Baqarah ayat kursi itu, kenapa masuk jadi setan? Ya. Bukan dipasang, dibaca. Tapi dibaca juga Ustaz. Tapi kenapa bisa kerasukan jin? Dia bilang Ustaz sambil bercanda. Biasa dia mengaji nih kan? Jarang yang mengaji Ustaz. Berarti biar ada ayat kursi di dalam rumah Ata, masuk juga setan. Kenapa? Kayak baku temangi. Nadatangi teman. Maksudnya Ustaz itu artinya jangan sampai Quran itu semua jadi pajangan. Yang penting untuk dibaca. Jadi itu alhamdulillah satu kemudahan untuk kita, bahwa surah Al-Baqarah tidak mesti dibaca dari 1 sampai 285 seluruhnya. Capek gitu Pak, satu malam Al-Baqarah terus, sampai kapan kita tamat ini?
Maka alhamdulillah 10 ayat ini sudah cukup. Berikutnya, Bapak Ibu jamaah sekalian, keutamaan surah Al-Baqarah, ini penelitian saya dapat cerita dari teman di Jogja bahwa ada peneliti di Jogja melakukan penelitian, hasilnya adalah bahwa tentang surah Al-Baqarah, siapa yang paham makna kalimat pada surah Al-Baqarah, maka dia akan paham 80% isi Al-Quran. Jadi sekarang digalakkan di beberapa pesantren dan sekolah-sekolah Islam di Jogja itu untuk melatih murid-murid mereka membaca surah Al-Baqarah dengan artinya supaya dia paham isinya, karena ternyata persis dengan hadis yang kita baca tadi bahwa inti Al-Quran itu berada di surah Al-Baqarah. Salah satu maknanya berdasarkan hadis itu kalimat-kalimat yang ada di surah Al-Baqarah, kosakatanya itu juga yang ada pada kebanyakannya pada kosakata di surah-surah yang lain. Hebatnya siapa saja yang paham surah Al-Baqarah, jadi kalau kita belajar, jadi Bapak Ibu kalau mengaji surah Al-Baqarah, usahakan ada satu kesempatan baca surah Al-Baqarah pelan-pelan sambil baca terjemahannya, sambil cari tahu, oh ini ada jalan cerita begini dan begitu. Maka itu insya Allah akan memudahkan kita untuk memahami Al-Quran secara utuh. Beberapa tahun lalu, mungkin Bapak Ibu pernah dengar nama atau kenal orang Ustadz besar di Indonesia, namanya Ustadz Bakhtiar Nasir. Beliau punya pesantren di Bogor. Itu salah satu himbauan beliau itu membaca surah Al-Baqarah di kebun dan di tambak, dan itu dipraktikkan salah seorang pengusaha tambak di Pangkep atau di Maros. Itu anak-anak santrinya sekali sepekan disuruh baca Quran atau menghafal di tambak. Ternyata hasil tambaknya itu jauh lebih bagus, lebih gemuk dan lebih berisi tambaknya. Dan ini salah satu keutamaan Al-Quran. Bapak Ibu mungkin bisa cek di YouTube, ada peneliti di satu universitas Kristen di Indonesia justru melakukan penelitian tentang Al-Quran. Ya, ini aneh memang orang-orang kafir, benci sama agama kita tapi dia pelajari juga agama kita. Itu yang berikutnya. Kita baca hadis berikutnya tentang keutamaan surah Al-Baqarah. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'u surat Al-Baqarah." Bacalah surah Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakah. Karena sesungguhnya mengambil surah Al-Baqarah, mempelajarinya dan membacanya dengan baik, mendatangkan keberkahan. Wa tarkaha hasrah. Meninggalkan surah Al-Baqarah ya minimal 10 ayat dalam satu hari itu akan mendatangkan kerugian. Wala yastati'uha al-batalah. Dengan suka membaca surah Al-Baqarah, insyaallah sihir itu akan menjauh. Jadi orang yang suka membaca surah Al-Baqarah itu kesulitan untuk terkena sihir. Saya tadi malam juga lihat wawancara pakar ruqyah, siapa dia namanya, Ustaz Faizar, biasa lihat di Trans 7. Ya, Trans. Ustaz Faizar itu dialog sama mantan dukun, perempuan mantan dukun, dan memang kebanyakan dukun di dunia ini perempuan. Iya. Dukun yang paling sakti adalah perempuan, kalau dia perempuan. Dan itu pernah disebutkan, Ibu Bapak bisa cari buku judulnya Psikologi Jung.
itu ada di perpustakaan wilayah. Dia menyebutkan bahwa syarat untuk mendapatkan ilmu sihir yang kuat, yang pertama dia perempuan, yang kedua dia kafir. Ya. Jadi kebanyakan tukang sihir yang kuat sihirnya adalah perempuan. Buktinya mak lampir. Dan di situ di buku psikologi Jung itu dia orang Amerika, dia kebangsaan Amerika, tapi dia keturunan Cina. Dia bilang kalau ada laki-laki yang jadi dukun, tukang sihir dan kuat sihirnya, pasti dia melakukan satu di antara dua hal, bahkan mungkin menggabungnya, yaitu apa? Perbuatan kekufuran atau melakukan perbuatan yang ada unsur, minta maaf, seksual. Jadi ibu, bapak jangan heran kalau ada lagi berita pencurian pakaian dalam perempuan. Itu bukan pencurian biasa itu. Bukan mencuri biasa itu yang mengambil pakaian dalam perempuan. Itu bukan yang mencuri. Itu bukan mencuri biasa. Itu istilahnya orang pangisengan anjo. Itu ada ilmu yang dia mau sempurnakan. Makanya ibu masih ingat dukun AS beberapa belas tahun yang lalu, itu kan dia membunuh wanita-wanita setelah dia lecehkan. Alhasil dalam dialog itu sang dukun sendiri mengaku bahwa satu hal yang cukup berat bagi saya menghadapi orang yang saya mau sihir, kemudian yang membantu orang yang disihir itu membaca surah Al-Baqarah. Nah, jadi ini satu hal yang penting, Bapak Ibu jemaah sekalian. Berikutnya hadis yang berkenaan dengan keutamaan surah Al-Baqarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha khatama Al-Baqarah bi ayatain a'tanihima min kanzihi alladhi tahtal arsh." Sungguh Allah menutup surah Al-Baqarah dengan dua ayat yang Allah berikan aku keduanya, yang dua ayat itu berasal dari perbendaharaan Allah yang berada di bawah arasnya. Fata'allamuha, maka pelajarilah dua ayat ini, terutama dua ayat di surah Al-Baqarah ini, ya. Wa allimuhunna nisa'akum, dan ajarkanlah istri-istrimu, wa abna'akum, dan anak-anakmu. Ya, makanya sampai sekarang kaum muslimin di kampung itu pasti menghafal surah Al-Baqarah ini, dua ayat terakhir. Kenapa? Fa innahuma salatun wa qiraatun wa du'a. Dua ayat terakhir surah Al-Baqarah isinya adalah salat, doa, dan dia qiraah. Jadi ketika kita membaca dua ayat terakhir surah Al-Baqarah, maka itu artinya kita membaca dan berpahala dengannya sambil kita berdoa, dan dia isinya adalah salat. Maka ini keutamaan surah Al-Baqarah. Yang berikutnya, Bapak Ibu jemaah sekalian, keutamaan surah Al-Baqarah, Rasulullah SAW mendampingkan surah Al-Baqarah dengan Ali Imran. Beliau bersabda, "Iqra'u az-Zahrawain." Bacalah selalu dua surah yang disebut sebagai az-Zahrawain, yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran. Fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma ghamamatan. Bacalah selalu surah Al-Baqarah dan Ali Imran, karena keduanya nanti datang di hari kiamat menaungi yang suka membacanya, dia datang seperti awan. Jadi itu keutamaan surah Al-Baqarah yang alhamdulillah sekali lagi tidak mesti membaca satu surah secara penuh,
cukup dengan membaca 10 ayat yang kita sebutkan tadi. Sedikit lagi Bapak Ibu jamaah sekalian, kita belajar satu ayat di surah Al-Baqarah atau 2 ayat. Mudah-mudahan 7 menit ke depan bisa selesai, nanti sisanya kita tanya jawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim. Ayat ini, ayat pertama, ulama berbeda pendapat. Apakah dia memiliki makna atau tidak? Sebagian ulama mengatakan ada maknanya. Alif Lam Mim. Alifnya Allah, lamnya Jibril, mimnya Muhammad. Dan itu disebut dalam tafsir Ibnu Katsir. Makna kedua, Alif Lam Mim artinya Anallahu a'lam. Sayalah Allah yang lebih mengetahui. Ya. Jadi sebagian ulama mengatakan dia punya makna. Sebagian yang lain dari kalangan ulama mengatakan ayat-ayat seperti ini yang terbentuk dari beberapa huruf hijaiyah itu maknanya artinya tidak ada. Dia adalah rahasia Allah. Sengaja ditutupi karena dia berfungsi sebagai mukjizat. Contohnya, buktinya tidak seorang pun sampai hari kiamat nanti sejago apapun dia dalam ilmu bahasa yang bisa mendatangkan satu ayat yang semisal dengan Quran sekalipun dengan satu huruf. Jangankan satu ayat, satu huruf saja tidak akan pernah bisa datang dengan kalimat yang indah yang bisa menyamai Al-Quran. Dan itu sudah pernah dicoba oleh orang-orang Arab. Salah satunya Musailamah Al-Kadzab. Musailamah justru mendatangkan ayat yang seandainya saya waktu itu ada di situ dan saya masih kecil, saya bisa ketawai. Kenapa dia bilang al-fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil, khurtumuhu tawil. Bahasa apa itu? Al-fil, gajah. Mal-fil, tahukah kamu apa itu gajah? Wa ma adraka mal-fil. Sekali lagi, tahukah kamu apa itu gajah? Khurtumuhu tawil. Gajah adalah binatang yang belalainya panjang. Bahasa apa itu? Tidak indah. Yang lebih parah, bahasanya pencipta agama Ahmadiyah. Dia mengutip kalimat Al-Quran, lalu dia ganti ujung kalimatnya. Bapak bisa baca nanti di kitab sucinya Ahmadiyah. Makanya Ahmadiyah itu bukan cuma sesat, memang bukan Islam. Inna anzalnahu fi Qadian. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran di Qadian. Qadian daerah Pakistan. Ya, Mirza Ghulam Ahmad yang matinya itu dalam keadaan yang menyedihkan. Sekarang kita buktikan bahwa tidak ada seorang pun sampai hari kiamat sehebat apapun dalam ilmu bahasa bisa mendatangkan ayat yang semisal dengan Al-Quran sekalipun satu huruf. Kita datangkan, coba. Ada ayat Al-Quran isinya satu huruf. Qaf, Shad, Nun. Ibu bapak bisa datangkan satu ayat satu huruf? Qaf, ibu datangkan fa, tidak enak didengar. Jadi salah satu ciri Al-Quran atau bahasa Arab, kalau tidak enak didengar, salah itu. Salah. Cuma didengar orang baca Quran. Kalau tidak enak didengar, pasti salah ininya, nadanya ini. Salah harakatnya. Nun diganti jadi mim, tidak bisa Pak, tidak bisa. Coba, 2 huruf, sekarang 2 huruf. Ayat Al-Quran ada 2 huruf, Yasin, Tosin, Toha. Coba Bapak Ibu ditantang untuk datangkan 2 huruf jadi ayat. Bakso, tidak enak. Tidak bisa Pak. 3 huruf. Alif Lam Mim. Ada yang bisa datangkan? Alif Lam Ra.
Ada yang bisa datangkan semisal dengan itu? Tidak bisa. 4 huruf. Alif, lam, mim, ra. Satu ayat. Bisa datangkan? Tidak bisa. 5 huruf. Kaf, ha, ya, ain, sad. Ada yang bisa datangkan? Tidak. Seindah itu Al-Quran. Ya. Kalau ada yang bisa datangkan, pasti salah-salah dan kita akan bilang kepadanya, kamu ini sepertinya sejauh ini yang paling jauh. Kalau ada yang mau coba-coba bilang, saya bisa datangkan ayat yang semisal dengan Al-Quran, begitu dia sebut, kita dengan mudah menjawab, sejauh ini yang paling jauh. Ya. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, itu pelajarannya. Kita lihat ayat kedua. Mudah-mudahan cukup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raib." Dua tanda wakaf. Coba lihat Quran tak? Dua tanda wakaf di situ. Dzalikal kitabu la raib dengan fihi. Sekarang kita baca pelan-pelan dan kita akan lihat maknanya pasti berubah. Kalau kita bacanya begini. Dzalikal kitabu la raib. Berhenti situ, sambungannya fihi hudan lil muttaqin. Sekarang kita baca bentuk yang kedua, wakaf di kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ada rasa-rasa beda? Pasti beda. Sekarang kita terjemahkan. Kita akan dapatkan maknanya. Dzalikal kitabu la raib. Inilah kitab yang tidak ada keraguan. Sambungannya fihi hudan lil muttaqin. Di dalamnya ada petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Beda dengan ini. Dzalika kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Terjemahannya pasti beda dan maknanya akan berbeda. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Karena tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, maka dia pantas menjadi petunjuk. Bisa dirasakan bedanya? Itulah pentingnya tanda wakaf. Di mana-mana, bahasa apapun itu membutuhkan tanda baca. Kalau tidak ada tanda baca, bahaya. Bahaya. Kok senang banget? Lagi ngapain? Iya, ini lagi makan jambu monyet. Beda Pak Tong? Beda kalau dia bilang ini lagi makan jambu monyet. Tapi kalau dia wakaf di jambu, masalah itu. Ayo Pak, Ibu silakan disantap, jangan malu-malu. Wakaf kucing kan beda. Jangan malu-malu kucing, akan berbeda. Begitulah Al-Quran mengajar supaya dia bisa mendatangkan makna yang kita bayangkan di sini maunya. Ini maunya. Nah, sekarang itu tadi. Pelan-pelan. Kita dari awal. Zalika al-kitabu. Terjemahan tak di situ dia bilang apa, Bu? Zalikal kitabu. Apa terjemahan tak di situ? Inilah. Betul? Bapak Ibu yang pernah belajar bahasa, mirip-mirip bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris yang dekat itu kan harusnya bilang this is. Kalau jauh that is. Ya betul ya? Kalau bahasa Arab harusnya kalau ini pakainya hada, hadal kitabu. Kalau jauh zalika, itulah kitab. Sekarang kenapa Allah menggunakan kalimat isyarat jauh untuk dekat? Zalikal kitabu. Inilah kitab. Hei, kenapa bisa jadi ini? Padahal kata tunjuk jauh.
Jawabannya adalah yang pertama, ibu, terutama ibu-ibu. Yang mana lebih kita muliakan? Tamu jauh atau tamu dekat? Tamu jauh. Makanya tetangga itu biasa kalau ketuk pintu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Tamu jauh. Kenapa tetangga itu bilang tamu jauh? Supaya Anda cepat merespon. Karena orang akan lebih memuliakan tamu jauh daripada tamu dekat. Begitu sebenarnya. Itu maknanya. Maka digunakanlah isyarat jauh untuk dekat, supaya Anda memperhatikan ini. Lebih memperhatikan Al-Quran. Yang kedua, karena memang Quran datang dari tempat yang jauh. Dari aras. Jauh ke aras. Dari bumi ke langit saja, seperti di dalam surah Al-Ma'arij yang sering kita sebut dulu, ya, membutuhkan waktu 50.000 tahun perjalanan dari bumi ke langit. Dia datang dari jauh. Maka seakan-akan Allah bilang, hei, inilah Al-Quran. Anu dari jauh itu, hormati. Masa tetanggamu saja yang dekat-dekat, dia bilang tamu jauh kau hormati. Maka Allah meminta kita untuk membuka pikiran kita dan hati kita untuk menerima informasi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya, khususnya dalam surah ini. Dzalikal kitabu. Nah, sekarang inilah Alkitab. Saya pernah cerita di sini, Pak. Pernah ada dialog teman yang non muslim, nonis. Dia bilang, sebenarnya kitab suci yang paling benar adalah kitab suci kami, orang Kristen. Kenapa? Ya karena kamu sendiri, kitab sucimu menyebut kitab suci itu dengan Alkitab. Nah, kami, nama kitab suci kami namanya Alkitab. Ya Pak ya? Nah, itu mereka salah paham. Alkitab dalam bahasa Arab asal katanya kata bayak tubuh kitabatan bimakna al-jama'. Kitab itu dinamakan kitab karena dia mengumpulkan. Jadi buku dinamakan buku dalam bahasa Arab kitab karena dia mengumpulkan tulisan. Maka Quran dinamakan kitab maknanya karena dia mengumpulkan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu maknanya. Dzalikal kitabu la raiba fi. Kalau kita pakai wakaf pertama, la raiba fi. Inilah kitab yang diberikan garansi oleh Allah, tidak ada keraguan. Tapak memang maki, tidak ada keraguan. Satu-satunya kitab yang digaransi tidak ada keraguan di dalamnya adalah Al-Quran. Maka jangan Anda ragu terhadap isinya. Iya. Dan ragu itu tidak mesti bilang, ayo ragu-ragu ke isinya. Enggak. Ragu-ragu itu bahkan bisa dianggap melecehkan adalah ketika mempermainkan isinya. Mempermainkan isinya. Dan sekarang muncul, Pak. Ada orang berani sekali sekarang. Bapak Ibu pasti lihat. Sudah lihat. Orang yang main-main dengan neraka. Guys, saya lagi di neraka, guys. Ini kamar saya di neraka, guys. Nah, yang itu perempuan. Yang laki-laki saya lihat. Pertama saya sebenarnya tidak terlalu perhatikan. Nanti dikirimi teman. Coba lihat ini, Ustaz. Apa hukumnya ini? Ini bukan coba kafir. Ini istiza. Istiza itu mengolok-olok agama. Itu lebih parah daripada murtad. Murtad dalam hukum agama Islam, murtad itu masih diajak. Mau tobat enggak? Kalau tidak tobat, baru dipenggal. Kalau istiza, mengolok-olok agama, itu langsung kafir, Pak. Langsung dipenggal seandainya hukum Islam dipakai. Guys, hari pertama di neraka, guys. Ada yang postingan keduanya. Guys, hari pertama, guys, di neraka versi dingin. Saya baca kolom komentar, 95% isinya mengaminkan. Nah, itu berbahaya itu. Amin. Semoga Anda betul-betul sampai neraka. Karena bodoh sekali ini orang. Nah, orang aminkan semua. Anda jadi penghuni neraka. Nah, kira kapan itu di neraka?
Kau disuruh dikasih puntung rokok saja berteriak. Itu di neraka, 1 hari di neraka. La ilaha illallah. Bahaya sekali. Main-main dia istihza dengan agama. Hari pertama di neraka versi dingin. Dia lagi syuting di belakangnya background salju. Ini mempermainkan agama. Nah kira kamu di neraka. Neraka tidak ada dingin. La yamutu fiha wala yah. Tidak ada orang setengah mati kau di neraka. Minumannya ahli neraka hamim, air yang mendidih. Di dalam ayat yang lain sebutkan dalam hadis darah campur nanah. Botok itu saja sikuyuang orang kalau penyakit sikuyu yang botok nakam apa. Naudzubillahi min dzalik. Nah ini dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Penutupnya adalah nanti kita secara panjang lebar membahasnya. Ini mukadimah saja. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Imam Al-Qurtubi mendatangkan pertanyaan. Kenapa bisa ayat ini mengatakan Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa? Berarti Al-Quran ini petunjuk khusus untuk orang-orang bertakwa? Jawabannya bukan. Bukan begitu jawabannya. Sengaja Allah mengatakan hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang bertakwa, karena orang-orang bertakwa saja butuh petunjuk, apalagi yang kurang ketakwaannya. Yang kedua, disebut orang bertakwa di sini sebagai bentuk kemuliaan kepada orang-orang yang bertakwa. Ya, sama kita di jalanan. Sedangkan biasa pernah lewati itu jalanan atau alamat kah? Tapi kalau lama kita tidak ke situ, kita masih butuh maps atau masih butuh bertanya kepada orang. Sekiranya ini Bapak Ibu jamaah sekalian sebagai pengantar nanti insya Allah mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kita bahas secara terperinci pelan-pelan di surah Al-Baqarah, surah yang mulia ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Pak, iya silakan. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz menyatakan bahwa surah Al-Baqarah itu 80% isi Al-Quran. Kemudian ada pendapat lain bahwa Al-Fatihah, surah Al-Fatihah merupakan Ummul Quran atau isinya semua Quran. Kalau dibandingkan itu Pak, bagaimana pendapat Ustaz? Oh iya. Ya, yang kedua, Al-Baqarah diterjemahkan dengan sapi betina. Mengapa dikatakan sapi betina Ustaz? Sebab padahal 80% itu isinya Al-Quran. Kenapa dikatakan sapi betina? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Jadi penelitian yang disampaikan kepada kami oleh teman di Jogja bahwa siapa saja yang mempelajari surah Al-Baqarah dengan baik, mengerti maknanya, maka dia akan mudah 80% bisa memahami isi Al-Quran. Kenapa? Karena didapati 80% kosakata Al-Quran yang berada di surah-surah lain itu sudah ada di surah Al-Baqarah. Itu maksudnya Pak. Iya. Jadi yang membuat orang akan mudah memahami surah-surah yang lain itu salah satu sisinya adalah dari sisi kosakata. Itu banyak di surah Al-Baqarah dan dia berulang di surah-surah yang lain. Yang kedua memang karena keutamaan surah Al-Baqarah itu secara khusus. Nah, apa hubungannya dengan surah Al-Fatihah yang kalau kita ingat kembali dalam satu hadis, sekalipun sebagian ulama mengatakan ini hadis yang dhaif,
bahwa Allah menurunkan 104 kitab. Jadi Allah itu bukan menurunkan 4, 104. 104. Saya agak lupa, 50 kepada Nabi Nuh, ada 10 ke Nabi Adam, kemudian 40 ke Nabi Idris, ada ke Sis, kemudian 4 ke Nabi Daud, Zabur, kemudian Musa Taurat, kepada Isa Injil, dan kepada Nabi Al-Quran. Dari 100 kitab itu, inti 100 kitab itu pelajarannya berada pada 4. Dan dari 4, inti ilmunya berada dalam Al-Quran. Dan inti Al-Quran berada di surah Al-Baqarah. Dan apa yang ada di surah Al-Baqarah, intinya semuanya itu, intisarinya lebih berada pada surah Al-Fatihah. Jadi tidak ada pertentangan. Kemudian kenapa dinamakan surah Al-Baqarah? Begini Pak, nama-nama surah dalam Al-Quran itu tidak semuanya datang dari Allah, bahwa ini namanya. Jadi nama-nama surah itu bukan dari Allah kebanyakannya. Ya. Juga ada yang bukan datang dari Nabi, penamaan itu. Ya. Jadi ada surah-surah tertentu saja yang Nabi sebut namanya, sama dengan salat sunnah. Salat sunnah banyak yang bukan namanya dari Nabi, dia isyarat saja. Kemudian adapun surah Al-Baqarah, surah ini dinamakan surah Al-Baqarah karena ada satu peristiwa besar yang berhubungan tentang sapi betina Al-Baqarah, yaitu peristiwa Nabi Musa yang dimintai fatwa oleh kaumnya yang telah terjadi pembunuhan. Jadi ada seorang pemuda di zaman Bani Israel yang mati tidak ketahuan siapa pembunuhnya. Maka mereka minta fatwa kepada Musa, bagaimana ini supaya ditahu pembunuhnya. Ya. Biasanya yang namanya kejahatan itu pasti meninggalkan jejak. Ini tidak ada jejaknya, ini tidak ditahu. Maka Nabi Musa minta kepada Allah, apa jalan keluarnya? Jalan keluarnya disuruh menyembelih sapi. Jadi kaumnya Nabi Musa itu disuruh menyembelih sapi. Kalau kau mau tahu siapa pembunuhnya, sembelih sapi. Tapi ya modelnya orang Yahudi itu Pak, sampai hari kiamat suka ngeyel dan suka mengingkari janji. Ya. Disuruh sembelih sapi, pergi bertanya lagi, sapi yang bagaimana? Nah, dikasih tahu lah, la dalulun innal baqara tashabaha alaina. Kalau sapi yang bagaimana Musa? Kalau innal baqara tashabaha alaina. Maka datanglah perintah, cari sapi yang tidak muda, tidak tua. Seandainya dia langsung cari, selesai. Tapi pergi lagi bertanya, yang bagaimana itu warnanya? Tanya lagi warna. Yang di ujung-ujungnya, ya. Tidak didapat. Ya. Setelah dijelaskan bagaimana bentuknya, warnanya, ternyata sapi itu yang sesuai dengan sifat-sifat yang disebut tidak pernah dipakai di ladang, tidak pernah dipakai membajak segala macam. Ya, dia tidak tua, tidak muda. Warna kuningnya, kulitnya kuning keemasan. Ternyata cuma satu orang yang punya, yaitu seorang anak yatim yang dia tidak mau jual sapinya itu kecuali dengan harga emas seberat sapinya, dan disebut
dalam riwayat sapinya itu 1 ton. 1 ton Pak, 1 ton emas. Maka dikumpullah harta sampai genap 1 ton emas untuk membayar sapi itu. Celakanya, ini orang Yahudi kurang ajar memang. Sampai sekarang Yahudi dibeli itu sapi ya. Allah bilang, ambil ekornya, disembeli itu sapi, lalu ambil ekornya. Ekornya itulah dipakai memukul si mayat. Dipukullah mayat itu pakai ekor sapi yang dibeli tadi dengan emas 1 ton. Hidup itu orang. Tapi sebentar saja, dia cuma kasih tahu yang bunuh saya si fulan. Sudah itu mati lagi. Apa nih bilang Yahudi? Begitu juga balik. Akhirnya dia ingkar. Itu modelnya orang-orang Yahudi. Maka salah satu kemuliaannya ya peristiwa itulah kemudian dijadikan nama surah ini jadi surah Al-Baqarah. Begitu Pak ceritanya. Ya, jadi memang orang Yahudi itu suka patotoai. Iya, sampai sedang. Ya, tapi Pak Ustaz. Oh, iya Pak. Tadi dijelaskan bahwa Al-Quran itu adalah bacaan, dibaca. Kalau dulu di masa anak-anak saya masih biasa melihat dipajang di tulisan Al-Quran ya, dipajang di buka pintu. Katanya itu menolak bala. Itu sekarang ini bukan lagi dipajang Pak, tapi dipasang di ruang tamu. Ya, dalam hal ini biasa ada kaligrafi Pak itu. Iya. Nah, ini hukumnya bagaimana Pak? Apakah bisa dikategorikan seperti itu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini ada cerita biasanya kita mendengar bahwa saya sudah membaca ayat kursi, tetapi tidak lari-lari setan yang ada di depannya. Ini mungkin perlu penjelasan, apakah membacanya itu hanya sekedar membaca, tidak dimaknai sehingga setan itu tidak berlalu. Barangkali itu saja Pak Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia nanti seperti ini Pak ya, rasanya seperti ini. Nah, hubungannya dengan rumah yang kami dapati dulu ketika masih kuliah di Madinah, beberapa masyayikh di sana mengatakan hukumnya boleh memajang ayat-ayat Al-Quran di ruang tamu dengan beberapa syarat yang penting. Yang pertama, dia tidak sekedar pajangan, tetapi diusahakan itu dipahami maknanya dan dibaca. Yang kedua, hendaknya kaligrafi itu tidak bersifat mubadzir, harganya tidak mahal yang menyebabkan dia terkesan berlebih-lebihan dan sampai pada tingkat mubadzir. Jadi kalau dia sekarang dipasang dan harga yang tidak terlalu mahal, maka itu tidak mengapa. Yang kedua, kenapa ada orang di ruqyah dibacakan ayat kursi tidak keluar setannya, bahkan melawangi. Ada itu biasa orang di ruqyah melawangi, bahkan naludai tukang ruqyahnya. Kenapa bisa begitu? Nah, dibilang surah Al-Baqarah pengusir setan. Jadi begini Pak, Ibnu Qayyim menjelaskan ayat-ayat Al-Quran itu mirip dengan anak panah. Sebagus apapun busur satu anak panah, dan sepertinya Bapak ahli panah. Pak, beliau juara nasional, pemanah nasional. Sehebat apapun busur sebuah panah, tapi kalau orang yang menariknya bukan ahlinya,
itu tidak akan kena sasarannya. Begitulah juga dengan Al-Quran. Al-Quran tidak ada yang meragukannya, tetapi siapa yang membacanya itu yang penting. Seperti yang menarik anak panah dari busur itu. Kalau kekuatan penarik panah layaknya kekuatan iman yang tukang rupiah itu kuat, maka insya Allah dia juga kuat. Coba saya pernah cerita hadis, ada dulu kepala suku yang tersengat kalajengking, itu cukup dibacakan surah Al-Fatihah langsung sembuh. Memang sembuh ya Al-Fatihah, tapi bukan karena Al-Fatihahnya saja. Siapa dulu yang baca? Sahabat. Sekarang Al-Quran bukan cuma ayat kursi dibacakan, hampir setengahnya Quran dibacakan, tidak keluar jinnah. Kenapa? Yang baca siapa dulu? Siapa dulu yang baca? Jadi di situ bukan Al-Quran yang salah. Jangan sampai jeleknya busur ini panahnya juga tidak bagus. Bukan, kamu yang tidak terlatih. Sama dengan Al-Quran ketika dipakai muruqyah. Iya Pak, begitu. Sebagai tambahannya, nanti Pak, kalau ada orang kesurupan atau ada yang sakit dan kita diminta untuk muruqyah, lalu saat itu kita merasa kayaknya kekuatan iman saya tidak bisa sesegera mungkin, maka suruh dia pergi ke laut. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang kesurupan, ada yang ini saya kemarin ada mahasiswi kedokteran, keluarganya minta saya datang untuk meruqyah. Begitu saya bilang, apa keluhannya? Dia bilang selalu lama di toilet, bisa sampai 1 jam di toilet. Saya bilang bahaya itu, dimain-main kau nanti, kau sepertinya selalu kena was-was. Dia bilang, iya Ustaz, sepertinya kalau sholat bahkan berwudu saja selalu diulang-ulang. Dia bilang, iya Ustaz. Apalagi kalau sholat selalu ulang-ulang takbir tatu. Dia bilang, iya Ustaz. Makanya pertama, jangan terlalu lama-lama di WC. Kalau ada hal-hal yang kita rasa bahwa belum bersih segala macam, kalau sudah bersih, keluar cepat, nanti balik lagi. Jangan lama-lama di toilet. Akhirnya keluarganya bilang, bagaimana Ustaz, kita ruqyah gitu? Saya bilang, enggak usah. Saya suruh baca beberapa doa, coba baca. Malam itu, malam Kamis, saya ke rumah ibu dokter itu. Saya bilang, besok tanggal 9 Dzulhijjah puasa lalu ke laut. Kalaupun tidak mandi, berendam saja. Saya kasih dia minyak bidara. Minyak bidara itu bagus sekali. Kalau tidak dapat daun bidara, minyak bidara. Pengalaman saya, ada orang yang lama sekarat, ini tambahan pengetahuan. Kalau ada orang lama sekarat, kasih dia minyak bidara, usapkan seluruh tubuhnya, terutama ubun-ubunnya, baru bacakan dia surah Yasin, kemudian surah setelahnya, surah Fatir, 3 surah setelah Yasin, itu insya Allah cepat mati itu. Enggak, maksud saya yang sekarat, bukan ada orang sekarat, keluarganya kalau bilang, iya, maksudnya cepat dia cepat selesai, cepat putus, iya. Cuma iya, itu maksud saya cepat putus. Karena ada biasa sampai 1 bulan. Ada tetangga dulu di daerah Sero itu. Dia bilang, pergi saya kodon di rumah Ustaz. Bilang, kenapa Kak? Sekarat. Kalau sekarat, talkinnya saya di situ. Nah bilang, tidak Ustaz, 1 bulan nih. Begitu terus. Saya datang bawakan minyak bidara, bilang usapkan di tubuhnya. Nanti sebentar saya ruqyah. Ya alhamdulillah. 24 jam. Akhirnya
kita dikenal sebagai Ustaz Malakul Maut. Nah, itu obatnya Pak. Itu obatnya. Suruh ke laut, insya Allah cepat dengan minyak bidara itu, insya Allah. Itu anak, alhamdulillah, bilang sudah bagus Ustaz. Memang begitu. Jadi kadang-kadang saya tidak merugi ya Pak. Nah, saya juga lagi lemah-lemah ini. Banyak foto-foto sama orang ini. Biasa aku kerja istriku. Mamaku lama-lama saya tidak ziarahi. Saya kalau lama-lama tidak ziarahi mama, saya lemah itu. Suruh saja ke laut, mikir saja. Suruh ke laut. Bukan ke laut maksudnya mati saja, bukan. Ke laut berendam Pak. Sebab ada ulama masih hidup sekarang, ahli tafsir, beliau mengatakan ditemukan sebagaimana isi bumi ini isinya 2/3 air, dan itu juga berada pada tubuh kita. 2/3 isi tubuh kita ini selalu membutuhkan air. Begitu juga dengan laut. Ternyata 2/3 penyakit di bumi ini itu dibawanya ke laut. Maka laut itu obat yang sangat manjur. Ini kira-kira salah satu tambahan pengetahuan tentang meruqyah orang. Kalau tidak dapat kita daun bidara, pakai minyak bidara. Itu lebih bagus Pak. Begitu Pak. Kira-kira cukupnya Pak. Sudah bidik. Insya Allah nanti pekan depan atau pekan berikutnya kita sama. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Semoga Allah selalu memaafkan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.